Saya akan kembali bertanya kepada Pak Marwara Siahaan ini, Pak, sebenarnya ada tidak sih pengaruhnya ini apa yang nanti akan diputuskan oleh hakim MK, dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Kita tahu bahwa karangan bunga dikirimkan ke gedung MK bukan bernada positif tapi sindiran, Pak Marwara. Saya belum memperhatikan baik sindirannya seperti apa kira-kira bisa. Baik, kita lihat dulu ya. Saya jauh ini di Sumatera. Tapi kalau misalnya Bapak sebagai hakim MK membaca tidak sih kalau ada dinamika masyarakat yang protes, mengkritik, mengharapkan keputusan tersebut sesuai dengan logikanya, hakim MK mempertimbangkan itu atau tidak? Atau kita hanya sesuai dengan fakta hukum saja atau bagaimana, Pak? Ya, saya kira semua faktor-faktor itu tentu mempunyai pengaruh, tetapi pengaruhnya itu apa tentu dilihat dari sudut kaitannya dengan masalah yang sedang dihadapi. Kalau misalnya kita mengatakan sekarang kritik atau sentilan masyarakat itu merupakan juga salah satu indikator terhadap gejala tertentu atau pelanggaran tertentu atau tafsiran tertentu terhadap apa yang terjadi, dan kemudian inilah barangkali yang penting sekali kalau saya sebagai bekas hakim tentu menunjukkan bahwa ada alat bukti yang seringkali diabaikan oleh semua pihak berperkara, yaitu yang dinamakan petunjuk-petunjuk yang merupakan peristiwa yang seolah-olah lepas satu sama lain, tetapi ketika dia dikaitkan dengan seluruh rangkaian yang ada, baik bukti, ahli, kesaksian, data, dia kemudian dirangkaikan dengan itu, maka hakim itu akan melihat dari sudut nilai, dari sudut perilaku dan pelanggaran yang tentu itu tidak selalu kita hubungkan dengan angka yang diperoleh kalau dalam pemilihan umum, tetapi pelanggaran. Karena konstitusi itu, kalau mau dikatakan membaca konstitusi juga adalah membaca moralitas daripada konstitusi. The moral reading of the constitution itu artinya muatan konstitusi yang dikawal MK itu di dalam kejujuran dan keadilan pemilu misalnya adalah muatan moral dan etik. Sehingga kalau dia mengkaitkan seluruh peristiwa-peristiwa yang seolah-olah tidak ada kesinambungan satu sama lain, itu bagi hakim ketika dirangkaikan, dia bisa memberikan bukti yang cukup dan menambah keyakinannya, termasuk tadi dengan beberapa rangkaian protes atau sindiran yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya kira demikian kita biasanya melihat ya. Saya kurang tahu bagaimana hakim yang lain, tapi kalau saya melihatnya seperti itu. Oke, kembali ke Bang Margarito. Sindiran ini memang macam-macam. Ada yang mengkritik terkait bansos, tapi ada yang juga membela bahwa bansos tidak ada hubungannya dengan memilih Prabowo Gibran. Nah, kira-kira ini hakim MK kata pengaruh lupakan tidak? Barang itu. Lupakan, kenapa? Lupakan barang itu. Begini, enggak, ini supaya ini TV ini ditonton banyak orang, Ya. gitu ya. Supaya ada edukasinya secara benar gitu ya. Dalam hukum, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum sekuler Barat itu titik tolaknya hukum, teks. Ya. Di Islam itu kalau Al-Quran tidak mengatur jelas, Anda pergi ke hadis. Kalau tidak itu tidak jelas di situ, baru Anda bicara istihad. Di istihad itulah baru Anda bicara mengenai segala macam ini. Ya. Jangan bikin kacau, sama saja yang di hukum di Barat ini, hukum yang kita pakai ini, titik tolaknya undang-undang. Nah, kalau undang-undang ada cari di PP, baru seterusnya ke bawah. Kalau ini semua tidak ada atau tidak jelas, baru Anda bicara mengenai analogi. Analogi, Anda melakukan interpretasi analogi, sintesis segala macam. Pada titik itu baru Anda mulai berhitung sedikit mengenai ini. Tidak bisa Anda bertolak dari sini, ngaco itu, bikin kacau. Jadi enggak lah, satu ya. Yang kedua, begini, kita juga mesti bilang kepada orang-orang ini semua gitu ya. Putusan MK itu tidak menyatakan putusan 90 tidak sah. Tidak. Sama sekali tidak ada. Jadi dengan cara apa mengatakan putusan MK yang nomor 90 yang dengan itu Gibran didaftarkan? Ya, nanti Bang Marwara ya. Boleh ditanggapi? Nah, ini sudah terlibat nanti. Undang-undang sendiri yang menyatakan itu mengerti kuasaan kehakiman. Oh, begini. Tidak sah begitu. Setuju Pak Maru, setuju Pak Maru. Untuk itu harus ada tindakan menyatakan tidak sah. Putusan harus dicabut dengan putusan. Sah dengan sendirinya, tidak dengan sendiri atau tidak demi hukum mencabut. Harus ada pernyataan itu dicabut. Karena itu maka diperintahkan untuk melakukan sidang. Adakah sidang mencabut putusan itu atau tidak? Oke. Tidak ada.
Tidak ada. Jadi karena tidak ada, bagaimana caranya mengatakan tidak sah? Bagaimana caranya? Oke. Nah kalau itu tidak sah, jadi sudahlah. Tinggalkan barang itu. Nanti kayak anak-anak kecil bilang, mimpi kali ya. Iya. Ya, tinggalkan barang itu. Tapi barang karangan bunga ini bagian dari dinamika di masyarakat juga ya, Bang Kodari ya, bahwa gimana ini masyarakat akan terima tidak sih dengan hasil keputusan MK nanti, mengingat bahwa ini pro dan kontra ya masyarakat. Tentu kita belum bisa mengatakan terima atau tidak karena kan keputusannya belum keluar. Yang jelas menurut saya Mahkamah Konstitusi kali ini merespon berbagai macam usulan, masukan dan pertimbangan dengan sangat-sangat luas ya. Misalnya permintaan agar 4 menteri itu dihadirkan dalam Mahkamah Konstitusi, itu diundang oleh Mahkamah Konstitusi. Walaupun dibatasi bahwa yang bisa bertanya adalah hakim konstitusi. Artinya yang meminta keterangan adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi mereka tidak ditempatkan sebagai saksi tapi pemberi keterangan. Yang kedua, belakangan ini kan ramai yang namanya amicus curiae itu. Dan hari ini saya membaca juga bahwa dari sekian banyak amicus yang disampaikan, mungkin dalam bentuk tertulis itu ada 14 yang katanya dibaca. Dan spesifik di situ disampaikan bahwa dibaca juga yang disampaikan oleh Ibu Megawati begitu. Jadi saya kira itu cara MK untuk mengatakan bahwa semua pertimbangan, semua masukan, semua saran, semua informasi kami tampung sehingga akhirnya para pihak ini baik yang atau terutama yang tidak puas itu merasa didengarkan dalam proses ini. Kembali apa yang saya sampaikan di depan, sebetulnya kalau saklek mungkin ini nggak akan diterima. Nggak diterima itu kan ada legal standingnya tidak terpenuhi. Ada juga prosedur formalnya tidak terpenuhi. Tetapi ini diterima gitu. Tetapi menurut saya Mahkamah Konstitusi diskresi dalam tanda kutip itu, kalau itu pun boleh disebut sebagai diskresi, itu berhenti di situ. Selanjutnya mereka akan masuk kepada fakta-fakta dan data-data. Misalnya misalnya soal bansos. Apakah bansos ini memang sengaja dibuat untuk pemilu atau memang sesuatu yang merupakan program rutin dari pemerintahan setiap tahun siapapun presidennya dan bukan hanya presiden tetapi juga kepala daerah. Kemudian bicara mengenai dampak bansos misalnya. Ya paling tidak misalnya saya menyampaikan atau menampilkan data-data di mana efek bansos itu kalau menurut survei ya pemilu presiden 2024 ternyata kan tidak ada dampaknya gitu. Nah, saya rasa ini akan jadi pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi. Kalaupun misalnya ada pertimbangan politis lagi, saya kira mungkin bukan karangan bunga, bukan karangan bunga. Tetapi bagaimana kemudian situasi di dunia internasional sekarang ini sedang terancam perang kawasan Timur Tengah, bahkan bisa perang dunia ketiga. Nah pada titik itu saya mau mengatakan bahwa sebetulnya stabilitas politik Indonesia di dalam negeri itu harus sangat dijaga dan harus sangat-sangat solid begitu. Kalaupun ada pertimbangan ya, kepentingan yang lebih besar, menurut saya itu bahwa stabilitas politik itu harus dijaga agar Indonesia kalau terjadi situasi yang terburuk, ada perang dunia ketiga, ada perang kawasan yang dampak sosial ekonomi dan keamanannya kepada Indonesia, kita pada posisi yang kuat dan kokoh. Iya, karena mengingat bahwa kepentingan lebih besar ini adalah politik ini guyup ya pasca putusan MK. Tapi pertanyaannya apakah semua pihak nanti akan menerima apapun hasil keputusan MK? Mengingat ini sudah beberapa tokoh yang menyerukan untuk apapun keputusannya harus terima nih ya. Bagus. Jangan kemudian ada yang gagal move on. Sesaat lagi.